Ya, halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Hendy Pragoso di channel Hendy Pragoso. Baiklah teman-teman, sekarang saya berada di alun-alun Kota Magelang, dan tepat di seberang alun-alun Kota Magelang ini ada Masjid Agung Magelang. Nah, pemirsa, perlu diketahui bahwa Masjid Agung Magelang ini berdiri di tahun 1797. Jadi sudah sangat lama sekali, pemirsa. Nah, masjid ini dilakukan renovasi itu dengan mimbar untuk khotib. Masjid Agung Magelang sebelum semegah sekarang mengalami beberapa kali proses perbaikan bentuk bangunan, pemirsa. Nah, perbaikan terus dilakukan sampai pada akhirnya Bupati Magelang kala itu RAA Danu Sugondo melakukan renovasi besar-besaran yang dilakukan pada tahun 1934. Nah, beliau melibatkan seorang arsitek dari Belanda bernama Heer H. Ploeter. Kemudian pada tahun 1987 dilakukan renovasi yang menghasilkan bentuk bangunan yang bisa kita lihat secara langsung sampai sekarang ini, yaitu menara di depan masjid, tempat wudhu, dan teras depan masjid. Nanti kita lihat ke sana, pemirsa. Nah, Masjid Agung Kota Magelang juga mempunyai kenangan, yaitu pernah menjadi saksi sejarah perjuangan masyarakat Magelang, karena masjid ini pernah dijadikan sebagai markas tentara rakyat yang berasal dari Surabaya dan Madiun yang akan berperang dengan Belanda pada tahun 1947, pemirsa. Nah, 1 tahun setelah itu, Masjid Agung Magelang mengalami kerusakan pada bagian atap dan tembok yang diakibatkan karena serangan tentara Belanda, pemirsa. Nah, mereka menyerang ke masjid karena masjid ini dijadikan sebagai markas tentara. Nah, pemirsa, sampai sekarang Masjid Agung Kota Magelang terus beroperasi. Setiap harinya dikunjungi oleh orang-orang yang lewat di sini dan juga oleh mereka yang sedang berwisata di alun-alun Kota Magelang, pemirsa. Di sekitar alun-alun banyak pusat-pusat perbelanjaan di mana masyarakat Kota Magelang dan sekitarnya banyak yang menjadikan kawasan alun-alun Kota Magelang ini menjadi tempat favorit untuk berbelanja, teman-teman. Ada berbagai swalayan-swalayan besar, kemudian ada pecinan, dan juga alun-alun Kota Magelang juga asik dipakai untuk sekedar nongkrong-nongkrong di sini untuk menikmati suasana. Nah, di saat mereka sedang duduk-duduk di alun-alun, tentunya akan terdengar dengan jelas suara azan dari masjid ini ketika waktu sholat sudah tiba, pemirsa. Nah, saat inilah orang-orang bisa melangkahkan kaki untuk datang ke masjid ini untuk melakukan sholat berjamaah di masjid ini. Kita bisa lihat, pemirsa, karpet berwarna hijau menghampar dengan bersih di sini. Tentunya ini menambah suasana sejuk di masjid ini, dan tentunya sambil kita melaksanakan kewajiban sholat, ini juga merupakan relaksasi bagi siapa saja yang datang ke sini untuk melakukan ibadah setelah mereka jalan-jalan, kakinya pegel-pegel, kepalanya agak pusing. Begitu masuk ke masjid ini bisa terobati. Kita lihat bagian luar, pemirsa, ada UPZ di sini, unit pengumpul zakat, dan ini menaranya
dibuat secara motif keramik seperti ini dan cukup tinggi ini pemirsa, dan inilah yang akan membuat suara azan itu bisa terdengar di sekitarnya sampai ke pojok alun-alun, sampai ke pusat-pusat perbelanjaan, semua bisa terdengar suara azan dari masjid ini pemirsa. Nah, jadi para pemirsa semuanya yang kebetulan melintas di Kota Magelang, kita rekomendasikan untuk bisa singgah di sini untuk melepas kepenatan selama perjalanan dan juga membuat satu kenangan tersendiri untuk bisa menikmati sholat berjamaah di Masjid Agung Kota Magelang ini pemirsa. Baiklah pemirsa semuanya, saya akhiri konten pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.